sebagai dasar coding dan EA. Adapun tujuan modul kelas 3, memahami konsep dasar, mengenal apa itu berpikir komputasional. Dan kedua, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menguraikan aplikasi apa yang termasuk ke dalam kegiatan komputasional, dan kemudian dasar coding dan EA. Apakah itu berpikir komputasional? Di dalam modul, setelah saya membuat garis besarnya, kemampuan komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti cara kerja komputer. Jadi nantinya anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan berurutan. Logikanya, penalaran yang masuk akal, kemudian langkah selanjutnya dari berpikir komputasional itu adalah analisis data atau memahami informasi yang diberikan, kemudian modeling atau membangun representasi, dan yang terakhir adalah simulasi solusi atau menguji pendekatan. Berpikir komputasional mendukung 4C. 4C dalam kurikulum Merdeka, critical thinking, collaboration, creativity, dan komunikasi. Masih ada di kaitannya dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian selanjutnya, 4 prinsip berpikir komputasional yang diharapkan mampu diintegrasikan ke pembelajaran intrakurikuler atau mata pelajaran umum. Yang pertama itu decomposition atau memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contoh kegiatannya rencana pesta ulang tahun. Kemudian yang kedua, pattern recognition atau mencari pola untuk menyelesaikan masalah. Dalam artian siswa tak disuruh untuk mengetahui apa itu masalahnya, kemudian dipecah menjadi bagian terkecil dan dicari di mana pola kesalahannya. Contoh kegiatannya tebak pola atau kode tubuh. Kemudian yang ketiga, attraction atau fokus pada informasi penting. Anak-anak diberikan masalah, kemudian nanti ditanya di manakah titik masalahnya. Contoh kegiatan yaitu tebak objek dari deskripsi singkat. Yang terakhir ada algoritmatic thinking atau berpikir algoritma. Maksudnya itu susunan langkah sistematis. Jadi secara umum coding itu adalah anak-anak disuruh bekerja secara sistem dari A sampai dengan Z sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Contohnya menyusun langkah membuat roti lapis. Selanjutnya, konsep IPO, input, proses, output. Sebenarnya dalam semua kurikulum pasti ada kegiatan ini. Ada kegiatan inputnya, ada kegiatan prosesnya, dan ada kegiatan outputnya. Contohnya, input, data masuk, misalkan tombol atau perintah. Kemudian prosesnya, memproses berdasarkan logika, outputnya hasil akhir, gerakan, suara atau teks. Contohnya seperti ini, jika kita menyuruh siswa dari kelas ke kantin, otomatis dia harus mengikuti perintah. Misalkan dari kelas 1, apakah dia harus belok ke kiri atau belok ke kanan mengarah ke kantin? Itu namanya berpikir coding. Kegiatan coding cocok digabungkan dengan model atau metode game-based learning. Selanjutnya, variabel dan alur logika dalam coding. Variabel menyimpan informasi yang kita bentuk. Contoh, skor, waktu, membuat program dinamis. Alur logika, sekuensial atau urutan instruksi, percabangan. Jika, maka, ada makanya. Ini alur logikanya. Ada 3 konsepnya, sesuai dengan urutan instruksi, kemudian percabangan, jika titik-titik maka. Contohnya, jika hujan maka membawa payung. Itu contoh perintah dalam coding. Kemudian selanjutnya perulangan. Contoh, melangkahlah 3 langkah
depan, kemudian berbelok ke arah, melangkah kembali. Itu adalah coding, perintah. Nah, berpikir komposional dan coding. Tadi sudah dijelaskan di awal ada 4 prinsipnya coding. Ada decomposition, pattern recognition, abstraction, sama algorithmic thinking. Yang kebanyakan dipakai adalah algorithmic thinking atau berpikir secara sistematis dari A sampai Z. Contoh aktivitas di kelas. Dalam coding ada 2 kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama menggunakan internet atau disebut dengan plug. Yang kedua adalah unplug tanpa komputer. Plug contohnya yang sering kita pakai ChatGPT, Wordwall, apalagi Quizzes, apalagi yang sering kita pakai dalam sekolah itu kita namakan unplug atau menggunakan internet. Sedangkan yang tanpa komputer itu namanya unplug. Contohnya pemakaian kertas, membuat teka-teki silang itu sama namanya unplug. Sering kita lakukan, namanya beda. Selanjutnya habis. Kemarin waktu pelatihan kami tekankan bahwa jika sekolah fasilitas internetnya tidak memenuhi 100%, maka diharapkan menggunakan unplug tanpa komputer. Jadi ceritanya anak-anak dibikinkan semacam LKPD yang membuat kemampuan berpikir logisnya. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Sebenarnya ya pertanyaan ini, kan kita semua ini mengenai coding ya. Dari awal saya berpikir itu singkatan apa kepanjangannya dari coding, dan sampai sekarang masih bertanya tujuannya sebenarnya pembelajaran coding diterapkan SD itu apa sih dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, kemarin tidak sempat saya tanyakan kenapa coding harus dibutuhkan di SD. Jawabannya, coding di SD bukan untuk membuat aplikasi, tapi diharapkan coding di SD mampu membuat anak-anak berpikir secara komputasional, maksudnya berpikir secara logis. Penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-harinya mereka bisa selesaikan secara berurutan tanpa ada memotong step di dalamnya. Contohnya kan intinya mengatakan dulu sosialisasi bahwa yang harus diikutkan itu adalah guru yang betul-betul menguasai IT untuk menerapkan coding. Jadi saya berpikir secara logika kalau memang guru yang betul-betul mengikuti coding itu dan menguasai IT, berarti otomatis harapan saya pemikiran saya siswa nanti juga dilatih untuk menuju ke penguasaan IT dengan pelajaran coding. Nanti di tingkat berikutnya baru anak-anak diharapkan mampu membuat aplikasi. Di tingkat SD anak-anak cuma diharap untuk mampu berpikir seperti komputer. Bahwa kalau diperintahkan selesaikan masalah dengan cara berkalian bersusun, maka mereka harus melakukan cara berkalian bersusun. Jadi intinya bukan dibilang pelajaran rumit. Bukan pelajaran rumit. Karena banyak orang bertanya, susah itu pelajarannya nanti di SD sudah mengenal kode-kode karena dia hubungkan dengan istilah coding dan aplikasi-aplikasi yang muncul itu. Itu dia kemarin kita pertanyakan bahwa kenapa harus guru yang ahli IT yang harus ditunjuk? Penjelasannya sebenarnya bukan ke anaknya nantinya yang harus belajar coding, tapi penyelesaian tugasnya di atas alias gurunya yang harus pintar IT, karena jika tugas tidak masuk, tugas hari berikutnya tidak bakalan terbuka kalau tidak selesaikan tugas sebelumnya. Intinya masalah yang muncul di pembelajaran coding itu kembalinya ke guru. Guru harus menguasai ini. Tapi kalau untuk SD diharapkan bukan untuk aplikasi, tapi penyelesaian masalah secara sistematis. Itu intinya. Siswa harus bisa menyelesaikan masalah sistematis
dengan arahan guru, baik menggunakan metode plug atau unplug. Oke, ada lagi? Tak usah khawatir guru kelas 5 karena Oke. dari sosialisasi yang saya ikuti kelas 5 yang pertama. Oke, kelas 5 pertama. Tapi untuk mapel dan guru kelas 1, 2, 3, 4, 6, coding dan KA itu bisa disandingkan dengan pembelajaran intrakurikuler atau pelajaran yang kita angkat sebagai wali kelas. Jadi intinya coding itu disematkan. Otomatis Administrasi yang dimiliki guru berubah. tidak berubah sebenarnya. Mau dikasih keterangan. Contohnya, kalau di administrasi tak menggunakan metode PBL atau game based learning, itu kan termasuk coding. Tinggal mau dikasih keterangan mana yang aktivitas berpikir rasionalnya, mana aktivitas komposionalnya di dalam. Tinggal dilengkapi. Tidak menuntut tiap hari. Semestinya tiap pertemuan. Tiap pertemuan harus disandingkan dengan coding sama KA. Kalau kelas 5 berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Kelas 5 itu berdiri sendiri diajarkan di hari Sabtu. Sedangkan kita yang kelas lain, karena P5 sudah terintegrasi ke P7, itu pun P7 diintegrasikan ke pembelajaran intrakurikuler, otomatis hari Sabtu dijadikan sebagai praktek. Maksudnya? Praktek kegiatan intrakurikuler. Contohnya, jika di kelas 3 ada kegiatan membaca puisi, maka dilakukan di hari Sabtu. Jadi otomatis setiap wali kelas itu punya program. Ada program hari Sabtunya. Jadwal kegiatan. Kemarin kan kalau praktek disandingkan dengan jurnal pembelajaran tak harus dilakukan di hari intra. Sedangkan kalau ada kegiatan praktek tak dilakukan di hari Sabtu. Jadi soalnya untuk kelas 5 di hari Sabtu khusus untuk coding. Nah, kalau yang kelas lain intrakurikulernya bagian praktek dipindahkan ke hari Sabtu. Jam mengajarnya di jam-jamnya kelas 5? Jam-jamnya kelas 5 tetap sama, tapi tambah 2 jampel, 2 JP coding. Kalau bisa wali kelas yang lain tetap 7 JP itu dijadikan sebagai jampel praktek. Tapi kalau 5 ada 2 2 tambahan coding. Yang selebihnya itu adalah praktek. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini sebagaimana yang tadi Ibu paparkan bahwa contoh aktivitas coding di kelas ada 2 macam, yaitu plug dan unplug. Nah, di sini yang saya tanyakan khusus pada hari Sabtu, apakah kita bisa sebagai wali kelas bisa memilih plug dari persiapannya wali kelasnya. Mau gunakan unplug boleh, mau gunakan plug boleh, kombinasi boleh. Jadi semacam unplug-nya itu kita printkan semacam LKPD, LKNASE sudah tadi contoh-contoh sudah pas dengan kegiatan di atas. Yang saya dapat tadi itu unplug. Jadi kita printkan jadi full 1 hari. Apakah ada ketentuan misalnya berapa kegiatan itu dalam 1 hari atau yang jelas hari itu kita berbuat? Untuk kelas 5 kan harus ada modul sendirinya, modul coding dan KA namanya. Intinya 1 kali pertemuan 2 JP. Jadi kalau hari Sabtu tak 2 JP saja modul coding tak per minggunya. Terus yang lainnya 5 JP di belakangnya di hari Sabtu bisa digunakan untuk praktek yang lain. Ada lagi jurnal kegiatan praktek tak. Nah, itu jurnal kegiatan praktek pengembangan dari jurnal pembelajaran harian. Kan otomatis kan di dalam kurikulum tak ada yang ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, psikomotoriknya itu bisa kita lakukan di hari Sabtu. Jadi bedanya dengan P5 dulu kan P5-nya itu bisa dianggap seragam 1 sampai 5. Nah, ini apa yang baru tergantung Hasilnya saja capaian pemahaman siswa saja berbeda per fase. Diberikan kesempatan kepada guru terserah. Apa? Jadi tergantung dari jurnal pembelajaran intraka. Kalau misalnya di intraka bahwa pertemuan pertama sampai ke 10 itu dari 10 kegiatan ada 2 praktek itu, masa kami dari Sabtu susah bikin jadwal kegiatannya bahwa hari Sabtu itu saya mau praktek ini disandingkan dengan coding misalnya, berarti kita gunakan plaka atau unplug begitu ya. Tetap disandingkan dengan Tetap harus ada codingnya di dalamnya, coding dengan KA. Sebenarnya pelajaran coding ini mungkin istilah baru, cuman
sebagai wali kelas kita pernah melaksanakan Selalu ini ya, dilakukan. Nah, karena sudah terbenak di pikiran bahwa ini sebenarnya bukan pelajaran asing, pernah nih kita pernah nih, kerja betul, namanya cuma yang ya berbeda. istilahnya yang baru Istilahnya aja, yang berbeda. betul. Ya. Tapi kelas 5 harus dia buatkan modul yang menggunakan pendekatan learning Pembelajaran mendalam. mendalam. Tapi kan sudah ada kurikulumnya. Ada kurikulum yang berbasis sudah ada. Sudah ada. Terima kasih. Ya, ada lagi? Bisa juga dibahas itu masalah bukan saja ini coding, enggak bisa juga lain, maksudnya kesempatan sesuai dengan apa hubungannya dengan pembelajaran. Tadi Kak, coding dan grafik